Halo, semuanya dengan saya Sasi Wirta Ayu, yang kali ini akan melanjutkan kajian dari part sebelumnya. Sejarah sebagai ilmu memiliki berbagai konsep yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Konsep-konsep ini membantu para sejarawan untuk mengorganisir dan menganalisis data sejarah agar dapat disajikan dengan cara yang lebih sistematis dan bermakna. Berikut adalah kajian lengkap mengenai beberapa konsep sejarah beserta deskripsi, fakta, contoh, dan teori-teori yang terkait. Pertama, konsep waktu dalam sejarah. Waktu adalah salah satu konsep dasar dalam sejarah. Sejarah tidak hanya berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu, tetapi juga dengan urutan waktu yang melatar belakanginya. Pembagian waktu dalam sejarah dilakukan dengan menggunakan kronologi yang memudahkan kita untuk melihat peristiwa-peristiwa dalam suatu urutan yang logis. Fakta: penggunaan kalender sebagai alat pengukur waktu telah ada sejak zaman Mesopotamia dan Yunani kuno. Kalender Masehi yang digunakan saat ini berawal dari penetapan tahun kelahiran Yesus Kristus oleh Paus Gregorius 13 pada 1582, yang dikenal sebagai kalender Gregorian. Contoh, jika kita menelusuri sejarah Perang Dunia II, kita akan membahas waktu kejadian mulai dari invasi Jerman ke Polandia pada 1 September tahun 1939 hingga penyerahan Jerman pada 7 Mei tahun 1945. Konsep waktu dalam sejarah sering dihubungkan dengan teori linear dan siklis. Teori linear, seperti yang diajukan oleh Auguste Comte, melihat sejarah sebagai suatu kemajuan berkesinambungan dari masa lalu ke masa depan. Sedangkan teori siklis, seperti yang diungkapkan oleh Oswald Spengler dalam The Decline of the West, menyatakan bahwa peradaban bergerak dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, puncak kejayaan, dan kemunduran. Kedua, konsep perubahan dan kontinuitas. Sejarah selalu berisi perubahan, tetapi dalam banyak kasus, perubahan tersebut terjadi secara bertahap dan dalam jangka waktu yang panjang. Selain perubahan, terdapat juga aspek kontinuitas atau kesinambungan dalam sejarah yang menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan, beberapa elemen tetap bertahan dari masa ke masa. Fakta: perubahan dalam sejarah bisa dilihat dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Contohnya adalah transisi dari masyarakat feodal ke kapitalisme pada zaman Renaissance dan revolusi industri. Contoh, revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 menandakan perubahan besar dalam bidang ekonomi dan teknologi. Namun beberapa elemen sosial dan budaya, seperti struktur keluarga dan agama, tetap ada meskipun mengalami perubahan. Teori social change, perubahan sosial, seperti yang diajukan oleh Karl Marx dan Max Weber, menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi masyarakat. Selain itu, teori kontinuitas dalam sejarah juga bisa dilihat dalam konsep-konsep seperti path dependency yang menunjukkan bagaimana keputusan masa lalu mempengaruhi arah perkembangan selanjutnya. Ketiga, konsep sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang menjadi bukti atau petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui peristiwa sejarah. Sumber ini dibedakan menjadi dua jenis utama, sumber primer dan sumber sekunder. Fakta: sumber primer adalah dokumen atau objek yang berasal dari masa yang sedang diteliti, seperti surat kabar, arsip resmi, benda-benda arkeologis, atau lisan. Sumber sekunder adalah karya yang menganalisis atau menginterpretasikan peristiwa sejarah berdasarkan sumber primer. Contoh, sumber primer dalam sejarah Perang Dunia Kedua dapat berupa dokumen-dokumen pemerintah, laporan militer, atau foto-foto perang. Sumber sekunder bisa berupa buku-buku sejarah atau artikel-artikel yang menafsirkan peristiwa tersebut. Teori dalam kajian sumber sejarah. Teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer dan Wilhelm Dilthey digunakan untuk menafsirkan teks-teks sejarah. Hermeneutika berfokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam teks atau sumber sejarah, serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi penyusunannya. Keempat, konsep keberagaman perspektif dalam sejarah. Perspektif dalam sejarah
mengacu pada cara pandang atau sudut pandang dalam menafsirkan peristiwa sejarah. Seringkali, perspektif ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya, ideologi, atau status sosial seseorang. Oleh karena itu, sejarah tidak hanya dapat ditulis dari satu perspektif saja. Fakta. Sejarawan yang berbeda bisa memberikan penafsiran yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Contohnya, dalam penulisan sejarah Revolusi Prancis, beberapa sejarawan melihatnya sebagai sebuah gerakan pembebasan rakyat, sementara yang lain melihatnya sebagai revolusi yang disebabkan oleh ketidakpuasan kelas borjuasi terhadap monarki absolut. Contoh, perspektif Marxis melihat sejarah sebagai perjuangan kelas, di mana perubahan sosial dan politik seringkali terjadi akibat pertentangan antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sementara itu, perspektif feminis dalam sejarah berfokus pada pengalaman perempuan yang sering diabaikan dalam narasi sejarah tradisional. Teori postmodernisme yang dipelopori oleh Michel Foucault menekankan bahwa tidak ada satu kebenaran tunggal dalam sejarah. Sejarah dipandang sebagai konstruksi sosial yang dapat ditafsirkan ulang dari berbagai perspektif, dan sejarawan harus selalu kritis terhadap narasi dominan. Kelima, konsep kausalitas dalam sejarah. Kausalitas dalam sejarah berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Sejarawan berusaha untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah. Fakta dalam sejarah. Seringkali peristiwa besar dipicu oleh serangkaian faktor yang saling berhubungan. Misalnya, Perang Dunia dipicu oleh serangkaian ketegangan politik, militer, dan ekonomi yang terjadi di Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Contoh, penyebab terjadinya revolusi industri di Inggris melibatkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, penemuan baru dalam teknologi, serta kebutuhan akan sumber daya alam dan pasar yang lebih luas. Teori causal determinism menyatakan bahwa semua peristiwa sejarah dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu yang dapat dijelaskan. Namun, teori kontingensi berpendapat bahwa sejarah tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan seringkali dipengaruhi oleh faktor kebetulan atau kejadian yang tidak terduga. Generalisasi dalam sejarah merujuk pada proses menyimpulkan pola atau hukum yang lebih luas dari serangkaian peristiwa atau fakta sejarah tertentu. Tujuan dari generalisasi adalah untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan peradaban, fenomena sosial, atau kejadian-kejadian sejarah yang telah terjadi, yang memungkinkan kita untuk membuat asumsi atau prediksi yang lebih luas tentang masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan. Pertama, deskripsi generalisasi sejarah. Generalisasi sejarah adalah langkah dalam analisis sejarah yang berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren dari peristiwa sejarah tertentu, menghubungkannya dengan aspek-aspek lain dalam sejarah, dan merumuskan konsep-konsep yang berlaku untuk berbagai peristiwa serupa. Hal ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lebih besar dan menghubungkan satu kejadian dengan konteks yang lebih luas. Proses ini dapat membantu menghubungkan berbagai fenomena sejarah yang tampaknya tidak saling terkait. Generalisasi dalam sejarah umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang dalam sejarah, menyederhanakan kejadian sejarah yang kompleks untuk pemahaman yang lebih mudah, menyusun teori atau hukum yang berlaku untuk berbagai periode waktu, tempat, atau masyarakat. Kedua, fakta-fakta mengenai generalisasi sejarah. Fakta mengenai keberagaman konteks. Seringkali, generalisasi sejarah bisa dipengaruhi oleh konteks yang sangat berbeda dalam waktu dan tempat. Generalisasi yang dibuat di Eropa pada abad ke-19, misalnya, bisa sangat berbeda bila diterapkan pada masyarakat pribumi di Asia atau Afrika. Generalisasi dalam sejarah ekonomi. Sejarawan seringkali membuat generalisasi tentang bagaimana sistem ekonomi berkembang. Misalnya, bahwa sistem kapitalis selalu berkembang dari sistem feodal. Meskipun dalam kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi peralihan tersebut. Generalisasi dalam sejarah sosial dan politik. Teori-teori sosial seperti Marxisme telah
membuat generalisasi yang luas, seperti setiap perubahan besar dalam masyarakat berasal dari konflik kelas, atau kapitalisme akan digantikan oleh sosialisme. Ketiga, contoh generalisasi sejarah. Berikut adalah beberapa contoh generalisasi sejarah yang terkenal. Marxisme dan perubahan sosial. Salah satu contoh terbesar dari generalisasi sejarah adalah teori Marxis mengenai perkembangan masyarakat. Karl Marx membuat generalisasi bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang berujung pada kemenangan proletariat atas borjuasi dalam revolusi sosial. Generalisasi ini membantu menjelaskan berbagai peristiwa sejarah dalam konteks perjuangan kelas. Teori modernisasi. Teori ini mengusulkan bahwa negara-negara berkembang akan mengikuti jalur perkembangan yang sama dengan negara-negara industri maju. Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi dan sosial dianggap sebagai proses linear yang pasti, di mana negara-negara akan melalui tahap-tahap tertentu, mulai dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Generalisasi mengenai revolusi industri dalam konteks sejarah ekonomi. Sering ada generalisasi bahwa revolusi industri di Eropa membawa perubahan besar dalam masyarakat, seperti urbanisasi, pergeseran dari agraris ke industri, dan perubahan struktur kelas sosial. Namun, ini tidak selalu berlaku di tempat lain atau pada waktu yang sama. Misalnya di negara-negara non-barat. Keempat, teori-teori yang mendukung generalisasi sejarah. Berikut adalah beberapa teori yang mendasari atau memperkenalkan generalisasi dalam sejarah. Teori materialisme sejarah Karl Marx. Marx mengemukakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah kelas, dan bahwa peralihan dari satu sistem sosial ke sistem sosial lainnya dipicu oleh ketegangan ekonomi dan perjuangan kelas. Dia menyarankan bahwa setiap mode produksi tertentu akan berkembang dengan cara yang serupa menuju konflik dan revolusi. Teori modernisasi Talcott Parsons. Walter Astow. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan sosial dan ekonomi mengikuti jalur tertentu yang dapat digeneralisasi, di mana negara-negara yang tertinggal akan mengikuti langkah negara maju dengan melalui tahap-tahap tertentu seperti tradisional, take-off, dan akhirnya menjadi masyarakat konsumsi. Teori siklus peradaban. Oswald Spengler mengemukakan bahwa peradaban mengalami siklus kehidupan yang mirip dengan kehidupan biologis, yaitu kelahiran, pertumbuhan, puncak, dan akhirnya kemunduran. Spengler menggeneralisasi bahwa setiap peradaban besar pasti akan mengalami proses tersebut. Teori dependensi Andre Gander Frank, Immanuel Wallerstein. Dalam teori ini, generalisasi sejarah ditekankan pada ketergantungan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Sejarah dunia dianggap sebagai proses eksploitasi yang berkelanjutan dari negara-negara periferal oleh negara-negara pusat. Teori sejarah sosial Panjang Thompson. Thompson menekankan pentingnya tindakan individu dan kelompok dalam sejarah, serta bagaimana keputusan politik dan sosial muncul dari kebutuhan dan perlawanan rakyat terhadap struktur sosial yang ada. Meskipun berbeda dari teori Marxis, teori ini juga menghasilkan generalisasi tentang bagaimana pergerakan sosial terbentuk. Kelima, keuntungan dan keterbatasan dari generalisasi sejarah. Keuntungan, simplifikasi kompleksitas. Dengan membuat generalisasi, sejarawan dapat menyederhanakan peristiwa sejarah yang sangat kompleks untuk membantu dalam pemahaman yang lebih luas. Pola perbandingan membantu kita melihat pola umum yang berlaku dalam peristiwa sejarah dari berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Teori dan prediksi. Teori yang didasarkan pada generalisasi dapat memberikan kerangka untuk memprediksi atau menjelaskan kejadian-kejadian sosial atau politik di masa depan. Keterbatasan, mengabaikan keunikan. Generalisasi dapat mengabaikan aspek-aspek khusus yang membedakan satu kejadian atau satu masyarakat dengan yang lainnya. Risiko stereotip. Terkadang, generalisasi dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran sejarah yang berisiko memperkuat stereotip atau asumsi yang tidak akurat. Kehilangan nuansa. Sejarah seringkali sangat bergantung pada konteks, lokal, dan waktu tertentu, dan generalisasi yang terlalu luas dapat menghilangkan
Nuansa penting yang membedakan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Generalisasi sejarah memiliki peran penting dalam membantu kita memahami peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah, tetapi juga harus diterapkan dengan hati-hati, mengingat konteks dan variasi yang ada dalam setiap peristiwa. Teori sejarah adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis perkembangan peristiwa sejarah. Berbagai teori sejarah menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana sejarah berkembang, faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya peristiwa sejarah, dan bagaimana kita harus menafsirkan masa lalu. Berikut adalah kajian lengkap mengenai teori-teori sejarah yang terkenal, dengan penjelasan, contoh, serta teori terkait. Pertama, teori materialisme sejarah Karl Marx. Teori materialisme sejarah yang dikembangkan oleh Karl Marx berargumen bahwa sejarah manusia ditentukan oleh kondisi material dan ekonomi. Marx percaya bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi karena konflik antara kelas-kelas sosial yang berlawanan. Dia mengidentifikasi dua kelas utama, proletariat buruh dan borjuasi pemilik modal. Marx berpendapat bahwa perubahan sosial dan sejarah didorong oleh perjuangan kelas ini, yang pada akhirnya akan mengarah pada revolusi dan penggantian sistem ekonomi. Fakta, teori ini menekankan pentingnya produksi barang dan hubungan antara pemilik alat produksi dengan pekerja. Setiap masyarakat, menurut Marx, berkembang melalui tahapan yang berbeda, seperti feodalisme, kapitalisme, dan akhirnya menuju sosialisme. Contoh, revolusi industri di Eropa adalah contoh dari perubahan besar yang dipengaruhi oleh perubahan dalam mode produksi. Seiring berkembangnya kapitalisme, terjadi eksploitasi buruh, yang kemudian memicu kemunculan gerakan buruh dan akhirnya revolusi sosial. Teori terkait teori kelas sosial. Marx mendalami bagaimana kelas sosial berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana perubahan sistem sosial terkait erat dengan perjuangan kelas. Teori dialektika. Dialektika materialisme mengajarkan bahwa perubahan sosial dan sejarah terjadi melalui konflik antara dua hal yang bertentangan. Kedua, teori positivisme Auguste Comte. Positivisme adalah teori yang dipelopori oleh Auguste Comte yang menekankan pentingnya observasi ilmiah dan analisis empiris dalam mempelajari sejarah. Comte berpendapat bahwa sejarah manusia berkembang melalui tiga tahap: teologis, percaya pada kekuatan gaib; metafisik, mencari penjelasan filosofis; dan positif, berbasis pada pengetahuan ilmiah. Dalam pandangan Comte, masyarakat harus dikaji dengan pendekatan yang sama seperti ilmu alam. Fakta, positivisme mendukung penggunaan metode ilmiah untuk memahami perkembangan sosial dan sejarah dengan penekanan pada pengamatan, pengumpulan data, dan eksperimen. Pendekatan ini menganggap bahwa sejarah adalah hasil dari hukum-hukum sosial yang dapat diprediksi. Contoh, pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mempelajari peradaban, seperti penggunaan data statistik untuk menganalisis perkembangan ekonomi atau populasi dalam masyarakat. Teori terkait teori evolusi sosial. Positivisme berkaitan dengan teori evolusi sosial yang menyarankan bahwa masyarakat bergerak melalui tahapan evolusi yang serupa dengan organisme hidup. Teori progresivisme, masyarakat dipandang berkembang secara progresif menuju bentuk yang lebih rasional dan ilmiah. Ketiga, teori sejarah siklis Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Teori sejarah siklis berpendapat bahwa peradaban manusia berkembang dalam siklus yang berulang, mulai dari kelahiran, pertumbuhan, puncak kejayaan, dan akhirnya kemunduran. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Oswald Spengler dalam bukunya The Decline of the West, yang mengemukakan bahwa setiap peradaban memiliki usia biologis yang terbatas. Arnold Toynbee, dalam bukunya A Study of History, mengembangkan teori ini dengan menekankan bagaimana peradaban tumbuh dan runtuh sebagai akibat dari respons terhadap tantangan eksternal. Fakta, menurut Spengler dan Toynbee, peradaban besar seperti Mesir kuno,
Romawi, dan Cina mengalami siklus hidup yang serupa. Dalam pandangan mereka, peradaban seringkali mencapai puncaknya sebelum mengalami keruntuhan yang tak terhindarkan. Contoh, runtuhnya Kekaisaran Romawi adalah contoh yang digunakan oleh para pendukung teori siklis untuk menunjukkan bagaimana peradaban mengalami kemunduran setelah mencapai puncak kejayaan mereka. Teori terkait teori peradaban menyatakan bahwa peradaban memiliki tahap-tahap tertentu dan cenderung mengalami kemunduran karena faktor internal dan eksternal yang mengganggu stabilitasnya. Teori kejenuhan. Menurut teori ini, peradaban mengalami kejenuhan setelah mencapai puncaknya dan mulai mengalami dekadensi. Keempat, teori modernisasi Talcott Parsons, Walt Rostow. Teori modernisasi berargumen bahwa negara-negara yang terbelakang akan mengikuti jalur perkembangan yang sama seperti negara-negara maju. Teori ini menganggap bahwa modernisasi yang mencakup industrialisasi, urbanisasi, dan rasionalisasi adalah tahap yang diperlukan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Walt Rostow dalam teorinya tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi mengemukakan bahwa semua negara akan melalui 5 tahap perkembangan, dari masyarakat tradisional hingga masyarakat konsumsi tinggi. Fakta, teori ini didasarkan pada pandangan bahwa modernisasi adalah proses yang seragam dan dapat diukur. Negara-negara berkembang dianggap harus mengikuti pola yang sama yang dilalui negara-negara Barat pada abad ke-19 dan ke-20. Contoh, transformasi yang terjadi di Jepang pasca Meiji Restorasi, di mana negara tersebut mengalami perubahan drastis menuju modernisasi dengan meniru model Barat. Teori terkait teori progresivisme, masyarakat dipandang bergerak menuju suatu bentuk yang lebih maju dan modern. Teori pertumbuhan ekonomi menganggap bahwa setiap negara akan melewati tahapan pertumbuhan ekonomi tertentu untuk mencapai modernitas. Kelima, teori sejarah kultural Leopold von Ranke dan Fernand Braudel. Teori sejarah kultural berfokus pada peran budaya dalam membentuk sejarah. Sejarawan seperti Leopold von Ranke menekankan pentingnya sumber-sumber sejarah asli dan melihat sejarah sebagai suatu proses yang harus dipahami melalui konteks sosial dan budaya pada waktu itu. Di sisi lain, Fernand Braudel, seorang anggota aliran historiografi analis, mengembangkan konsep sejarah total yang melibatkan analisis panjang waktu dan berbagai faktor, termasuk geografi dan budaya, dalam memahami peristiwa sejarah. Fakta, Braudel dan aliran analis memperkenalkan pendekatan sejarah yang melibatkan penggunaan berbagai sumber dan metodologi lintas disiplin untuk mempelajari sejarah, tidak hanya dari segi politik, tetapi juga dari segi budaya, ekonomi, dan geografi. Contoh, pendekatan Braudel terhadap sejarah Mediterania menunjukkan bagaimana faktor-faktor jangka panjang seperti geografi dan ekonomi menentukan jalannya sejarah, bukan hanya peristiwa-peristiwa politik yang singkat. Teori terkait sejarah total menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis sejarah, termasuk ekonomi, geografi, dan budaya. Sejarah mentalitas, pendekatan ini yang juga dipengaruhi oleh analis school, berfokus pada cara berpikir dan mentalitas masyarakat pada masa tertentu. Teori-teori sejarah memberikan berbagai pandangan tentang bagaimana sejarah berkembang dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan, serta cocok digunakan untuk analisis dalam konteks tertentu. Pemahaman terhadap teori-teori sejarah ini membantu sejarawan dan pembaca untuk melihat masa lalu dari berbagai perspektif dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai proses-proses yang membentuk dunia kita. Daftar pustaka Spengler, 1918. The Decline of the West, Alfred Knopf, Toynbee, A. 1946. A Study of History, Oxford University Press, Collingwood, RG Gagasan Sejarah, Oxford University Press, ke-1946. Kunto Wijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Bentang Pustaka, ke-2008. Marx, Karl, dan Friedrich Engels, Manifesto Komunis, Penguin Box, ke-1967. Rank,
Leopold von, Sejarah Paus, George Bell.